Orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya. Hati-hati. Karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, Atadrunal muflis? Tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi, kurang keras. Umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, solatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin solat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia solat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wa zakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan dan di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik salat, lantas dia setelah salat mencela orang, maka diambil pahala itu dari salatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena nggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia. Dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Begini Bu ya, ada seorang istri yang soleha banget. Alhamdulillah. Dia itu kalau sholat subuh
pulang jam 9 paling cepat. Kalau sholat isya jam 9 paling cepat. Jadi suaminya itu seperti tidak punya istri. Dia ke tempat kerja dia tidak tahu. Anaknya menuntut ilmu tidak tahu. Ibu, Nah, itu Ibu Solehah sholatnya di masjid, Bu? Itu. iya. Atau di mana? Di musola. Oh, baik. Apa? Lah, ibu ini punya saudara perempuan ya. Nah, saudara perempuannya ini menegur Bu ya. Kata saudaranya itu, kakak tuh salah cara hidup kakak tuh salah. Begitu tuh salah yang dilakukan kakak itu. Batak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Bukannya itu Bu ya, dia marah-marah Bu ya sama adiknya tuh. Katanya udah, jangan itu campur. Saya ini udah minta izin sama suami gitu Bu ya. Urus saja dirimu sendiri katanya gitu Bu ya. Lah, yang saya tanyakan itu apa salah dan dosa sang adik itu memberi saran pada kakaknya itu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, sepertinya melakukan kebaikan. Ternyata kebaikan yang disertai dengan kesalahan, yang kebaikan itu tidak bisa untuk menebus kesalahan. Namanya bangkrut, rugi. Kalau bahasanya orang Jawa, mburu uceng kelangan delek. Ikan kecil yang dikejar, sudah dapat ikan gede. Ikan gedenya taruh, dia ngejar ikan kecil. Ikan gedenya turun lagi ke sungai, dapat ikan kecil. Ada skala prioritas dalam beribadah. Dan bisa jadi ibadah hawa nafsu. Saya tidak usah kok ibu-ibu dulu deh. Ibunya solehah tadi bisa senang banget. Ternyata setelah diingatkan jadi marah, kok hilang solehahnya. Jadi saya jadi ada serupa ibu, mirip serupa ibu. Serupa tapi tak sama. Teka-teki. Suatu ketika ada ibu ngomong di sini, ibu suami saya solehah banget. Suami saya soleh banget. Masya Allah, rajin ibadah. Suaminya, rajin ibadah. Suaminya yang soleh. Cuma Bu ya, dia itu ya rajin ngaji dan sebagainya. Nggak pernah cari nafkah Bu ya. Terus ibu gimana? Ya saya ke pasar. Akhirnya ya kami sampaikan, kok sering ngaji begitu Bu? Iya Bu ya. Mungkin salah ngajinya di mana Bu? Ibu ngomong sambil begini, ngajinya sama Bu ya. Wah ini, kurang ajar sekali orang ini. Berani ngaji di sini, kurang ajar sama istrinya. Kerja Pak, cari nafkah. Hawa nafsu ngajinya ke sini nih. Kalau dia meninggalkan suaminya, istrinya tidak memberi nafkah istrinya. Hawa nafsu. Sama ibu kayak begitu tuh hawa nafsu. Tandanya tanpa tamak diingatkan malah marah. Minta izin gimana ndak? Ngizini mau minta izinnya. Ayah, mau sholat. Jangan seperti ayah nggak pernah subuhan ini ya. Izin ya. Iya begitu. Minta izinnya serem, pakai nyaci. Ibu nggak boleh begitu. Buatkan sarapan. Ngelepas suami, nggak kalah dengan sholatnya di musola. Sholat musola bisa hawa nafsu itu. Setiap hari jam 9. Waduh jam 9. Dipikir khusyuk ahli ibadah. Tertipu. Banyak ibu-ibu begitu. Yang punya hafalan Quran, ahli dzikir. Jarang ngaji itu biasanya. Jarang ngaji orang begitu. Ibu senyum pada suamimu adalah pahala. Bapak senyum pada istri juga gak kalah dengan sholat. Jangan sampai ngaji terus, gak ngasih nafkah. Ada orangnya di sini waktu itu. Dan setelah itu betul tahu-tahu. Saya tahu ibunya yang mana. Orangnya ada di sini memang waktu itu. Ada sekarang ini. Nggak kelihatan. Nggak bener Pak. Cari nafkah dong. Cari nafkah pahala juga jihad. Kalau mati dalam keadaan cari nafkah mati syahid kok. Ibu nggak boleh seperti itu. Sampaikan pada ibu yang bersangkutan. Apalagi diingatkan marah orang sombong. Diingatkan marah. Mestinya kan terima kasih. Kalau sudah dia orang baik. Biarpun misalnya dapat izin suami. Bahkan perintah dari suami. Adik sholat yang banyak. Doa di musola sampai jam 9 nggak apa-apa. Anggap saja perintah. Kok ada orang lihat ingatkan. Ibu kok sampai jam 9 suaminya gimana? Tinggal ngomong, sudah dapat izin. Enggak usah, kamu enggak usah ikut campur. Udah ini boy, sombong ini, iblis. Kelas iblis. Kok malah diingatkan, kok marah? Aneh sekali. Langsung ketahuan kalau dia sudah hawa nafsu. Sudah ketahuan orang begitu tuh. Paling tidak diingatkan sama adiknya. Makasih dek, ya Allah, tegurannya makasih banyak. Biarpun seandainya dapat izin, bukan sekedar izin, dapat perintah. Sebab orang ingatkan itu memberikan hadiah kebaikan. Sebab Nabi yang menyebutkan, al-kibru batarul haq. Sombong itu kalau diingatkan begitu. Urusi keluargamu sendiri, jangan urusi saya. Ya, langsung ketahuan, nggak solehah lagi.
Kirain solehah beneran, ibu tadi ceritanya deg-degan saya. Oh, solehah. Tak taunya apa? Tolehah namanya. Sod sama to itu. To itu toleh itu lawannya soleh. Tolehah, solehah. Nah, ya. Enggak begitu ibu. Mengabdi pada suami, dahsyat agung. Kalau memang ibu harus ibadah, betul-betul izin dengan keridhaan. Bukan izinnya izin serem. Banyak izinnya serem. Izinnya menakutkan, ya. Ngabdi kepada suami adalah pahala. Ngabdi kepada istrimu adalah pahala. Ibadah itu ada waktunya. Ibadah kepada Allah itu sangat terbatas sedikit. Tapi ibadah dengan sesama itu setiap saat seharusnya. Anda bercengkrama indah dengan suami, ibadah loh Bu. Anda ngobrol manis dengan suami, ibadah loh Pak. Aduh Bu. Bapak ini. Bukan hanya sholat sujud rukuk saja. Nah, sholatnya yang tadi nggak ngasih nafkah tuh, ngajinya hawa nafsu loh tuh. Pulang aja, nggak usah ngaji lagi. Sama ibu-ibu, pulang segera dari musola. Sholatnya kalaupun di rumah aja deh, biar bisa nemeni suami atau bagaimana. Suaminya pergi ke masjid pulang. Selalu disambut sama istri, Masya Allah, indah. Baik, jangan marah kalau diingatkan. Kalau pengen tahu Anda itu anaknya iblis atau anaknya Nabi Adam. Kalau anaknya Nabi Adam itu kalau diingatkan langsung Rabbana dzalamna. Saya betul, makasih. Diingatkan begitu, namanya Nabi Adam. Kalau Anda diingatkan langsung mencari, kamu aja ngurusi diri sendiri, langsung itu anaknya iblis. Ana khairun minhu, kan model begitu. Harus dibudayakan ini yang benar. Budaya apa di rumah? Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Itu rumah indah, keluarga indah. Kalau sudah ada yang diingatkan cemberut manyun, keturunan iblis. Ilmunya, akhlaknya maksudnya. Kan iblis yang diingatkan marah. Berhujah. Kalau Nabi Adam kan langsung Rabbana dzalamna. Ya nyesel saya zalim.